Yang terhormat Bapak Komite SD Negeri 2 Kendra. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Kendra, serta rekan-rekan guru SD Negeri 2 Kendra yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya menjelaskan mengenai diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Iwayan Widianta, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Yang pertama, kita mengenal yang namanya konsep utama dari budaya positif. Apa saja konsep utamanya? Yang pertama adalah perubahan atau paradigma perubahan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol dan restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti adalah penerapan sektiga restitusi. Nah, tapi ke perubahan paradigma, ya seperti yang kita tahu masih ingatkah Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak supaya anak tersebut bisa mencapai namanya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik nanti sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi untuk bisa mencapai tujuan pendidikan itu, sekolah itu adalah menjadi tempat persemaian dari benih-benih kebudayaan dan karakter positif yang dimiliki oleh anak. Selanjutnya adalah guru. Jadi di sekolah ada aset yaitu guru. Guru melalui visi dan prakarsa perubahan hendaknya mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu tentunya muara utamanya adalah berpihak pada murid. Kemudian dari berpihak pada murid itulah akan menjadi guru yang mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif. Dan sangat penting untuk dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk bisa menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodratnya dan terutama ini menebalkan nilai-nilai yang dimilikinya. Jadi murid itu punya nilai di dalam dirinya. Ada yang bagus nilai seperti kejujuran, malas pun ada. Tapi sekarang kita coba tebalkan supaya malas itu disamarkan menjadi rajin, itulah yang kita coba tebalkan bersama. Kemudian di sekolah, budaya positif yang dimulai dari keteladanan tadi dan dimulai dari pembiasaan-pembiasaan positif sangat dibutuhkan agar segala program, segala prakarsa perubahan dapat berdampak terutama bagi murid. Budaya positif ini mengandung nilai-nilai kebajikan yang diyakini akan membentuk murid menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang sekarang digaungkan bersama. Kemudian apa yang Bapak Ibu bayangkan saat mendengar kata disiplin? Ya, kita sering mendengar kata disiplin. Kita sering minta anak-anak untuk berdisiplin. Anak-anak, kita semua harus bisa melaksanakan yang namanya kedisiplinan atau disiplin. Nah, sekarang apa itu disiplin? Disiplin kebanyakan orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Jadi
tata tertib, sudah ikuti tata tertib, sudah ikuti aturan, sudah patuh pada peraturan, orang-orang menyebutnya bahwa mereka adalah disiplin. Dalam budaya kita nih, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang yang patuh itu merasa yang namanya tidak nyaman. Jadi kalau kita hubungkan disiplin dengan kepatuhan, maka yang timbul adalah rasa ketidaknyamanan. Jadi jika seseorang yang memiliki disiplin diri, memang punya disiplin diri, maka mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal, seperti kejujuran, seperti menghargai orang lain, seperti tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sudah ada di diri anak, yang kita semua pun menganggap itu adalah nilai kebajikan yang sama. Selanjutnya, untuk menciptakan disiplin positif, tentunya lagi bukan kita bisa menggunakan hukuman, karena hukuman sekali lagi menyebabkan yang namanya tidak nyaman. Maka dari itu perlu kebiasaan-kebiasaan yang diawali dari nilai kebajikan yang diyakini oleh murid kita. Nah, rekan-rekan guru sekalian, sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menuntun murid agar bisa memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memperoleh sesuatu itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga yang keluar adalah motivasi dari dalam diri, bukan berasal dari suruhan orang atau motivasi eksternal. Kemudian mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, apa yang kira-kira yang mendasari kita berperilaku, atau mengapa kita melakukan suatu perbuatan. Mungkin di antara kita melakukan suatu karena adanya dorongan dari lingkungan, atau apakah Bapak Ibu melakukan suatu karena ada dorongan lain yang mendasarinya. Nah, kita akan bahas mengenai itu. Motivasi perilaku manusia. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu karena ada yang menghindari yang namanya rasa takut, atau ada ketidaknyamanan yang ingin dihindari. Terkadang juga kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau ingin mendapatkan yang kita mau. Nah, misalnya ibu dan bapak selama ini datang ke sekolah tepat waktu. Kalau boleh saya tahu, apa alasan bapak ibu datang ke sekolah tepat waktu? Mungkin ada yang mau berpendapat apa yang menjadi dasar bapak ibu datang ke sekolah tepat waktu? Mungkin ada yang ingin dihargai oleh atasan, mungkin takut dapat hukuman, atau memang kesadaran dari diri sendiri tentang murid. Bisa Bapak Ibu? Silakan Haji. Terima kasih. Alasannya sebenarnya kita datang ke sekolah lebih cepat dan tepat waktu itu adalah terdorong supaya siswa itu dapat diawasi secara nyata pada saat pagi hari. Dorongannya adalah mengingat siswa itu masih perlu dituntun, dibina. Oleh sebab itu kita berusaha datang ke sekolah pagi dengan tujuan supaya kita dapat mengawasi siswa di pagi hari. Terima kasih. Terima kasih, sudah luar biasa. Jadi ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, apakah karena
ditegur oleh atasan atau takut mendapat hukuman. Itu membuktikan bahwa kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika ingin mendapat pujian atau ingin mendapat pengakuan atau mendapat penghargaan atau imbalan dari kepala sekolah, mungkin dari orang lain, dari rekan-rekan guru, itu termasuk motivasi eksternal. Jadi dua itu, jadi takut ditegur oleh atasan atau menghindari ketidaknyamanan ataupun mendapatkan penghargaan itu berasal dari orang lain. Jadi hal yang mendorong kita itu dari luar diri kita. Sedangkan seperti yang kata Bapak Kepala Sekolah tadi, ingin menghargai diri sendiri, ingin menjadi teladan bagi murid, ingin membimbing murid, ingin menuntun murid, itu berarti kita sudah menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di diri kita sendiri. Salah satu bentuknya adalah tanggung jawab, komitmen. Itu berasal dari motivasi yang ada di diri kita. Dan hal itulah yang harusnya kita tanamkan kepada diri murid. Di sini ada yang berpendapat, Diane Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang ketiga, nomor 3 yang kita harapkan bisa dimiliki oleh murid kita. Misalnya ini, murid untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena takut dia dihukum. Dia takut jika gurunya menghukum. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Misalnya, bagus, kamu sudah datang tepat waktu. Jadi mereka mendapat imbalan, maka dari itu mereka melakukan disiplin diri. Sedangkan yang terakhir, murid melakukan disiplin diri jika dia sadar, saya harus bertanggung jawab, saya harus memiliki komitmen, saya harus konsisten, saya harus punya yang namanya perilaku disiplin dalam diri. Sehingga tanpa diberikan penghargaan pun mereka akan datang tepat pada waktunya. Dan inilah yang paling penting agar kita sebagai guru bisa membimbing murid supaya bisa mencapai yang namanya motivasi intrinsik. Selanjutnya, jadi tugas kita seorang guru adalah mewujudkan murid-murid yang memiliki motivasi internal dalam dirinya, sehingga mereka bisa menghargai diri sendiri, bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka miliki, bukan karena takut ataupun bukan ingin mendapat pujian. Kita lanjutkan. Itu tadi mengenai motivasi. Nah, sekarang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Antara motivasi dan kebutuhan ini saling berkaitan. Motivasi itu membuat seseorang itu cenderung berperilaku, sedangkan kebutuhan itu membuat orang untuk bertindak. Karena kita punya yang namanya kebutuhan. Nah, 5 ini. Yang pertama itu yang tengah-tengah, itu survival atau bertahan hidup. Yang kedua yang ada nomor hati, love and belonging.
cinta dan kasih sayang serta rasa diterima. Kemudian yang bintang itu penguasaan atau power. Kemudian yang ada punya di kami freedom, yaitu kebebasan. Yang terakhir fun atau kesenangan. Jadi 5 inilah yang mendasari seseorang untuk bertindak. Kalau motivasi itu yang mendorong, kalau ini yang membuat orang untuk bertindak. Nah, ini ada kasus nih. Ada kasus seorang anak kelas 1 selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Umadi, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Kemudian ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo terkait kebutuhannya. Ya, misalnya yang pertama, Bimo menjawab, bisa saja menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru. Nah, orang anak menjawab seperti itu. Atau aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Bisa seseorang anak menjawab seperti itu. Jadi karena kebutuhan itu, karena alasan itu, dia melakukan keluar kelas, kemudian menuju ke jalan raya. Jadi guru perlu mengetahui yang namanya kebutuhan anak terlebih dahulu. Kenapa dia sampai melakukan tindakan? Kebutuhan apakah yang dipenuhi oleh anak? Yang coba dipenuhi oleh anak. Karena, coba kita lihat, menurut Bapak Ibu, yang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, itu seru. Itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Apakah penguasaan, apa kebebasan, apa kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Yang mana? Yang mana? Kesenangan. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira nanti ini aku bosan kebebasan. Kita lihat sekarang ya. Jadi depan itu untuk yang pertama, Bimo ingin melakukan hal yang dia senangi. Dia merasa bahwa kejar-kejaran itu dan dikejar oleh gurunya itu menyenangkan. Mungkin anak kelas 1 masih ingin bermain kejar-kejaran, masih ingin bermain. Jadi dia sebenarnya mengajak kita untuk bermain. Maka dari itu perlu kita mengetahui kenapa alasan dia melakukan sesuatu. Yang kedua itu bosan mewarnai terus, dia ingin bebas melakukan segala sesuatu yang dia inginkan. Maka dari itu dia keluar. Jadi inilah yang mendasari seseorang itu untuk berperilaku, kebutuhannya. Misalnya dia ingin cinta dan kasih sayang, berarti akan ada pernyataan dari Bimo, saya ingin diperhatikan oleh ibu. Bisa saja seperti itu. Kita lanjutkan. Ice breaking. Kemudian ini ice breakingnya. Ya, ice breakingnya sederhana. Yang punya Bapak Ibu mungkin bisa terapkan nanti di kelas masing-masing. Karena penting di ice breaking untuk mencarikan suasana yang tegang, kemudian menambah gairah dalam pembelajaran. Saya punya sebuah spidol. Nanti Bapak Ibu silahkan bertepuk tangan ketika spidol ini dilemparkan. Misalnya dia melemparkan spidol ini, kemudian dia tangkap. Setelah ditangkap spidolnya, setelah itu Bapak Ibu berhenti bertepuk tangan. Jadi ini melatih konsentrasi murid.
Oke, bisa kita terapkan nanti di kelas masing-masing. Setelah dilempar, Bapak Ibu bertepuk tangan sebanyak-banyaknya. Setelah ditangkap, berhenti. Bisa dipahami dong? Mari kita bersama, tangannya di atas. Jangan malu-malu ya. Kita mulai ya. Konsentrasi ya. Berarti konsentrasi, bukan konsentrasi. Jadi bisa seperti ini ya. Jadi kita seolah-olah melemparkan tapi belum melemparkannya. Nanti mulai konsentrasi murid. Jadi mulai dari sana, nanti konsentrasi murid akan terbangun kembali dalam pembelajaran. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Kemudian hukuman dan penghargaan. Jadi guru sering memberikan yang namanya hukuman. Kemudian bagi yang berprestasi atau yang bagus nih patut diapresiasi, diberikan penghargaan. Nah, ini hukuman dan penghargaan tersebut. Hukuman itu menyakitkan, pasti nih bagi yang murid yang mendapatkan hukuman pasti merasa tersakiti. Kemudian hukuman itu juga tidak nyaman. Hukuman membuat murid takut. Hukuman itu bersifat memaksa. Jadi tidak ada murid yang bersedia dihukum secara sukarela. Kemudian pada hukuman, murid itu cenderung pasti menyembunyikan kesalahan sehingga kejujurannya tidak akan terungkap. Kemudian murid menjadi rendah diri. Jadi bagi murid-murid yang mendapat hukuman merasa rendah diri karena teman-teman yang lain tidak mendapatkan hukuman tersebut, akan menganggap murid yang mendapat hukuman itu salah dan itu membuat dirinya rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, ini yang saya dapatkan di pelatihan calon guru penggerak, bahwa penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, Bapak. Kenapa tidak efektif? Karena penghargaan ini ujung-ujungnya adalah merusak hubungan, membuat seseorang tersebut merasa iri. Kemudian penghargaan ini mematikan kreativitas yang dimiliki oleh murid. Jadi murid jika dia memiliki kreativitas, sedangkan guru menuntut untuk bisa seperti ini, kreativitasnya dimatikan hanya sampai di sana. Jadi dan penghargaan itu sama dengan hukuman, itu. Jadi kita memberikan penghargaan kepada murid yang lain, berarti kita menghukum murid kita yang lainnya. Kemudian penghargaan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena yang memberikan penghargaan adalah guru-gurunya kebanyakan di sini kan. Jadi mereka tidak menghargai dirinya sendiri. Bagi yang tidak dapat penghargaan, kita tidak dapat penghargaan. Jadi mereka pun merasa yang namanya rendah diri, Bapak. Maka dari itu penghargaan itu tidak efektif. Dan sebenarnya 11-12 dengan yang namanya hukuman. Kalau bukan hukuman, kalau bukan penghargaan, apa yang harus kita lakukan? Itu akan kita bahas nanti. Sekarang kita coba hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi.
Hukuman. Hukuman ini menjadikan si pembuat kesalahan merasa buruk tentang dirinya. Hukuman ini seringkali tidak berkaitan dengan masalah perilaku dan bersifat keras. Jadi tidak ada hubungannya dengan misalnya murid datang terlambat, kita berikan hukuman membersihkan toilet. Benar-benar tidak ada hubungannya. Dan terkadang hukuman disengaja untuk mempermalukan anak-anak. Hukuman mungkin dapat efektif, tapi untuk jangka pendek. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini membantu anak-anak belajar bahwa mereka telah membuat pilihan yang salah dan terdorong untuk berperilaku lebih baik lagi di masa yang akan datang. Hal yang terpenting adalah konsekuensi lebih efektif dibandingkan dengan hukuman dalam memperbaiki masalah perilaku pada anak. Itu konsekuensi. Nah, sekarang saya punya sesuatu tindakan guru. Nah, Bapak Ibu kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Misalnya mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira apa ini? Hukuman atau konsekuensi? Ingat lagi, hukuman menjadikan si pembuat kesalahan merasa buruk, tidak berkaitan dengan masalah perilakunya. Sedangkan konsekuensi membantu anak-anak belajar untuk membuat pilihan. Kalau dia memang salah, dia menanggung konsekuensinya. Apa nih Kak? Kita lihat, itu hukuman Bapak. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Jadi itu berupa hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu? Ya. Hukuman. Tepat sekali Bapak Ibu, bahwa itu hukuman. Karena boleh terlambat, kita suruh mereka mengelilingi lapangan, itu berupa hukuman. Itu di luar konteks dari perbuatannya. Selanjutnya yang ketiga, murid diminta untuk push up. Apa ini? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa ini? Ya, konsekuensi Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah konsekuensi. Jadi jelas nih. Jadi hukuman itu kita memberikan sesuatu yang jauh, tidak relevan dengan kesalahannya. Sedangkan konsekuensi itu kita memberikan sesuatu berdasarkan apa yang telah dia lakukan. Kita buat dia memperbaiki kesalahannya. Lanjut, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, pembelajaran PJOK. Jadi terkait ini bisa dipahami Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Karena ini pentingnya bahwa kita melakukan sesuatu setidaknya sesuai dengan apa yang diperbuat oleh murid. Kita lanjutkan. Konsekuensi dan restitusi.
Konsekuensi ini sifatnya tetap dipakai penguatan, tapi jangkanya pendek. Memang lebih bagus dari hukuman, tapi penguatannya jangkanya pendek. Konsekuensi ini juga perlu monitoring berkelanjutan. Jadi guru perlu memantau aturan-aturan, kemudian aturan apa saja yang dilanggar, itu perlu dipantau terus. Kemudian konsekuensi itu menimbulkan yang namanya stimulus dan respon. Jadi murid melakukan kesalahan, itu stimulusnya, kemudian respon muridnya seperti apa. Dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak, itu masih tergantung yang namanya guru. Kemudian menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi murid itu menghormati yang namanya aturan. Tapi sekali lagi aturan itu bersifat tidak nyaman. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, itulah gunanya konsekuensi. Jadi aturan yang ada, kemudian kita berikan konsekuensi, murid tidak sempat merenungi kesalahannya. Seperti tadi, lari keliling lapangan basket 2 kali pada saat jam pembelajaran olahraga, murid datang terlambat, kita berikan konsekuensi, kamu silahkan lari keliling lapangan, tanpa mereka merenungi yang namanya kesalahan. Itulah kurangnya konsekuensi. Nah, sedangkan ada yang namanya restitusi. Restitusi membuat murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokusnya pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian membuat murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian menerapkan yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol nanti kita akan di slide selanjutnya. Kemudian membuat murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ya, inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di antara ketiganya inilah yang paling bagus. Kalau kita urutkan, hukuman pun yang paling jelek, kemudian konsekuensi lebih bagus, tapi yang paling bagus adalah kita bisa melaksanakan yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita membuat mereka tidak dijauhi oleh teman-temannya, tapi kita membuat mereka mendekat kembali kepada teman-teman atau kelompoknya. Ciri-cirinya yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Murid perlu kita tuntut untuk bisa belajar dari kesalahan, bukan sekedar menebus kesalahan. Kamu lambat 2 menit atau 10 menit, kamu keliling lapangan sebanyak 2 kali, itu menebus kesalahan. Kalau kita membuat murid belajar dari kesalahan, mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi guru di sini pentingnya dalam restitusi adalah sabar. Murid melakukan itu lagi, sabar. Murid berubah, kita sabar kembali. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid masing-masing tentang keyakinan yang dimilikinya, tentang apakah itu termasuk perbuatan yang tergolong kebajikan atau perbuatan yang tergolong perbuatan buruk. Kemudian restitusi fokusnya pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus untuk menyelesaikan masalah atau solusinya. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut, contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu.
Misalnya ada murid kita yang sering tidak mengerjakan PR, hukumannya yaitu guru menghukum dengan hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan itu membuat murid menjadi takut. Kan seperti itu biasanya. Jadi hukuman itu tidak relevan dengan kesalahannya. Kemudian konsekuensi jika murid sering tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, atau mungkin dikerjakan sebanyak 2 kali, 3 kali, sesuai dengan aturan yang ada. Jadi fokusnya adalah aturan. Kemudian di sini guru tegas, kamu tidak buat PR, kamu harus buat PR sebanyak 3 kali lipat atau 2 kali lipat, seperti itu. Dan itu membuat siswa bukan menghormati gurunya, tapi menghormati aturannya. Aturan yang dijalankan oleh siswa. Karena fokus utama di konsekuensi itu adalah menaati aturan. Kemudian restitusi, bedanya adalah guru menanyakan yang namanya keyakinan kelas ataupun keyakinan dari dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Kemudian di sini guru menjadi orang yang terbuka, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang halus, sehingga siswa menghormati bukan gurunya yang dihormati dulu, tapi dirinya. Murid itu menghormati dirinya dulu, kemudian dia sadar, baru setelah itu dia merasa, oh betul yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Ternyata kita sudah melanggar yang namanya nilai-nilai kebajikan seperti ini, yang harusnya kita laksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol dalam restitusi. Jadi penting ini kita ketahui bahwa guru itu punya posisi-posisi. Yang pertama ada penghukum. Jadi penghukum, kemudian yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat itu sebagai pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, seperti apa penghukum sampai dengan manajer itu kita akan lihat di slide selanjutnya. Jika guru seorang penghukum, ini akan menggunakan yang namanya hukuman berupa fisik, bisa hukuman verbal. Jadi seperti kita tahu kadang-kadang hukuman verbal itu lebih menyakitkan. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan pada muridnya. Jadi murid itu merasa tertekan jika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Guru-guru itu akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas kamu tidak patuh pada aturan. Guru-guru itu cenderung seperti ini, kamu saja selalu saja salah, kamu tidak pernah benar, selalu dan pasti selalu yang terakhir selesai. Jika guru seperti ini, maka guru-guru seperti itu akan percaya hanya ada satu cara untuk memperbaiki atau pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan cara guru itu sendiri. Kalau murid tidak sesuai dengan caranya dia, maka murid itu akan dihukum. Ya, jadi posisi kontrol utamanya adalah pemaksaan ini kalau penghukumnya. Selanjutnya, bagaimana kalau membuat rasa bersalah? Nah, ini sering kita sebagai guru melakukan. Pada posisi ini, guru biasanya bersuara memang lebih lembut, membuat murid itu merasa bersalah. Tapi akibat dari kita membuat murid merasa bersalah, murid itu menjadi yang namanya rendah diri.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, tapi kamu tidak bisa. Jadi itu membuat murid itu merasa bersalah, dan itu membuat murid malah menjadi rendah diri. Atau yang sering ini, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini? Mereka akan merasa bersalah, menunduk pun murid-muridnya. Dan di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Kok cengkai berenang? Kok peragat beli? Kok saya selalu salah? Jadi murid itu akan merasa dirinya itu tidak berharga, karena mengecewakan kita bisa mungkin mengecewakan orang-orang yang disayanginya seperti orang tua. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui yang namanya pendekatan persuasi kata-katanya. Kadang-kadang yang ini bisa positif, bisa juga negatif. Positifnya apa? Ya, positifnya itu kita dekat dengan murid. Kalau negatifnya, kalau orang Bali bilang campah murid ini. Jadi hubungan guru dan murid terlalu dekat itu juga tidak bagus. Ya, jadi perlu adanya batas-batasan. Contoh kata-katanya seperti ini, ayo bantulah jadi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan yang Bapak berikan selama ini. Kali ini bantu Bapak dong. Atau misalnya ketika kita berteman dengan murid terlalu dekat, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan, Bapak bantu selesaikan. Jadi dari sana murid merasa bahwa kesalahannya dia ya tidak perlu diperbaiki. Kalau kita menjadi seorang teman atau di posisi kontrol teman. Kemudian kadang-kadang jika kita terlalu dekat dengan murid, bisa saja murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin yang timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru itu, untuk guru yang lain dia akan mengabaikan, sehingga murid itu hanya tergantung pada guru itu. Jika tidak ada guru bersangkutan, mereka tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Sedangkan ke guru yang lain, dia melanggar, dia nyampahin kalau orang tadi bilang. Kita lanjut sebagai pemantau. Ya, kalau sebagai pemantau ini melihat yang namanya peraturan dan menerapkan yang namanya konsekuensi. Jadi guru mengawasi sebagai pengawas, bertanggung jawab pada murid-muridnya yang diawasi. Yang dijadikan acuan adalah peraturan. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi konsekuensi apa yang sesuai dengan peraturan? Jadi sebagai seorang pemantau, guru pasti menggunakan yang namanya catatan-catatan. Jadi seperti di sekolah kan kebanyakan ini pemantau. Jadi mencatat perilaku mereka, apa kesalahannya dicatat, kemudian apa konsekuensi yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi, memang konsekuensi lebih bagus daripada hukuman, tapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu yang namanya restitusi. Dan restitusi ini dilakukan oleh posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Lanjut,
murid kepada mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi mereka ketika mereka melakukan kesalahan, guru bersama murid berusaha menyelesaikannya, diajak berbicara secara persuasi. Bisa kita di sana posisi teman, tapi ingat ada jalan juga. Jangan terlalu, kalau benar-benar posisi teman, nanti jadinya ya apa, nanti bapak yang selesaikan, seperti itu jadinya. Kalau dia di posisi manajer bersama-sama murid, kemudian murid diminta untuk memikirkan bagaimana dia mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencarikan solusi bersama-sama murid ini, mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi atau atas tindakan yang mereka lakukan. Kemudian seorang manajer ini, ya, artinya dia sudah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Karena tak mungkin kita bisa melakukan dialog dengan murid, percakapan dengan murid terbuka kepada kita jika kita tidak berada di posisi teman dulu. Kalau kita di posisi penghukum, yang murid takut duluan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah di posisi teman, murid akan mau terbuka. Saya tadi seperti ini, saya datang terlambat karena hal ini. Jadi mereka tidak akan menyembunyikan apa kejadian yang sebenarnya, karena mereka bisa terbuka dengan teman. Kemudian posisi pemantau, jadi mereka tahu aturan-aturannya. Jadi kita lihat aturan yang dilanggar. Kalau di posisi restitusi, kita lihat keyakinan, bukan peraturan. Keyakinan apakah yang dilanggar? Misalnya ketika murid itu datang terlambat ke sekolah, berarti harusnya mereka tahu bahwa mereka melanggar keyakinannya, yaitu harusnya bertanggung jawab. Misalnya ada yang mengejek teman, mereka tahu bahwa mereka melanggar keyakinan, harusnya kita saling menghargai. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian restitusi ini menjadikan murid kita manajer bagi dirinya sendiri. Jadi dengan adanya restitusi, murid itu tahu kesalahannya, kemudian tahu cara-cara untuk memperbaikinya. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya, tapi kita bantu untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya secara sadar. Tapi sebelum melakukan restitusi, kita harus tahu apanya dulu motivasinya, kemudian apa lagi kebutuhannya. Karena motivasi itu membuat mereka terdorong untuk melakukan sesuatu, dan kebutuhannya itu membuat orang-orang atau murid itu melakukan tindakan. Oke, kita lanjut. Seorang manajer ini akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini, kita punya keyakinan kelas, pasti itu yang akan dijawab oleh murid. Kemudian apakah kamu meyakininya, kita pastikan apakah murid benar-benar meyakini keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian yang terakhir, mungkin apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita berikan dia pertanyaan supaya dia bisa mengetahui posisinya dan mencari solusi atas permasalahannya. Karena tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita mencoba membimbing murid untuk bisa mengendalikan dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keyakinan. Jadi
Jadi dengan demikian kita tidak memisahkan mereka dari kelompoknya. Kalau kita hukum misalnya, kamu silakan bersihkan toilet, jadi mereka merasa rendah diri, terpisah dari kelompoknya. Tapi kalau kita melaksanakan posisi manajer, mereka akan dengan mudah kembali ke kelompoknya, diterima oleh kelompoknya, dan menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya kuat. Ini contoh kasusnya. Siswa tidak mengenai atribut lengkap pada saat upacara bendera, kan sering ini terjadi. Jika sebagai penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri depan barisan, kita minta murid itu, kamu maju ke depan, berdiri depan barisan, atau mungkin hormat yang bendera. Nah, seperti itu kita menghukumnya. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Jadi mereka merasa minder, merasa rendah diri karena mengecewakan orang-orang. Kalau posisi teman, halo ya, yang penting buat Bapak bangga. Kali ini ya ada apa, kembali dah. Seperti itu jadinya. Kalau dia posisi teman saja. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar apa? Kemudian konsekuensinya seperti apa? Jadi kita langsung memberikan. Yang dia langgar adalah tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, kita berikan konsekuensinya sesuai dengan yang berkaitan dengan tidak memakai atribut seperti itu. Selanjutnya, kalau posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanyakan mereka, validasi tindakannya, apakah benar, apa salah. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kita gali supaya bisa mereka sadar akan perbuatannya dan tahu cara memperbaikinya. Ya, tadi berkaitan dengan keyakinan kelas. Sekarang kita akan bahas itu mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Ya, kenapa restitusi bukan konsekuensi? Ya, seperti itu boleh. Jadi, mengapa Bapak Ibu pasti tahu kan itu orang memakai helm? Bapak Ibu pakai helm kan? Ya, apakah karena peraturan atau karena keyakinan? Nah, sekarang mengapa kita memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor atau roda 2? Ya, karena peraturan atau keyakinan. Ada yang peraturan, ada yang keyakinan. Kalau kita mengendarai sepeda motor pakai helm karena peraturan, berarti kalau tidak ada polisi kita tidak akan pakai helm. Begitu. Tapi kalau keyakinannya adalah untuk apa kira-kira? Keselamatan. Jadi kita pasti akan memakai helm untuk keselamatan kita. Jadi bukan karena ya dilihat atau mendapat penghargaan atau hukuman, bukan seperti itu. Jadi kita meyakini bahwa dengan helm ini, jadi kita bisa setidaknya selamat ketika berkendara. Bisa dipahami juga Bapak Ibu? Jadi penting itu untuk mewujudkan yang namanya keyakinan. Oke. Kemudian waktu COVID-19, mengapa menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari? Supaya tidak tertular. Oke, betul. Jadi kita yakin bahwa dengan melakukan itu kita tidak akan tertular yang namanya COVID-19. Nah, untuk yang namanya menjaga yang namanya kesehatan kita. Jadi di diri kita sudah ada yang namanya keyakinan. Nah, itulah tugasnya kita sebagai guru supaya bisa menemukan keyakinan yang ada pada diri murid.
Masih supaya tidak, oh, kamu tidak pakai masker, kamu melanggar aturan, bukan seperti itu ya. Jadi kita buat mereka itu meyakini bahwa dengan melakukan itu maka mereka bisa sehat, terhindar atau tidak tertular dari yang namanya COVID-19. Itu beberapa keyakinan yang ada, keyakinan berdasarkan nilai kebajikan universal seperti keselamatan, kesehatan. Jadi mengapa keyakinan bukan peraturan? Ya, karena seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi seperti kalau kita pakai helm tadi, kalau kita cuma ikuti aturan saja, berarti pada saat lihat polisi baru kita pakai helm. Kalau kita sadar bahwa yakin bahwa itu untuk keselamatan kita, maka kita akan bersemangat untuk menggunakan helm sepanjang waktu kalau pakai sepeda motor. Oke, kita lanjutkan. Murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami apa arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan. Sekolah ada aturan, kemudian mereka perlu tahu keyakinan atau nilai kebajikan yang ada di peraturan tersebut, sehingga mereka tidak hanya mengikuti aturan-aturannya, tapi mereka meyakini, oh ini tujuannya untuk sesuatu yang baik bagi kita. Kan hanya ikut peraturan saja, karena aturan itu sifatnya memaksa. Tapi kalau keyakinan dari dalam diri, tidak ada yang memaksa. Dan keyakinan ini adalah disiplin positif yang diharapkan nanti jika kita mulai dari keyakinan, guru, murid, semua pemangku kepentingan yang ada, orang tua, komite, mulai meyakini nilai-nilai kebajikan, maka akan timbul yang namanya disiplin positif. Karena seperti kita tahu, di sekolah kita hanya bisa mendidik murid sampai kurang lebih jam 1:30. Selanjutnya sudah di rumah. Maka dari itu perlu yang namanya kesinambungan, sehingga ini bisa jadi suatu budaya. Yang lanjutkan, bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang sifatnya universal, misalnya seperti tadi bertanggung jawab, misalnya tadi kesehatan, keselamatan, dibuat dalam bentuk positif, tidak ada kata-kata dilarang, jangan. Misalnya kita meminta murid untuk buang sampah pada tempatnya, berarti keyakinannya itu adalah untuk bisa kesehatan. Kalau mereka membuang sampah sembarangan, nanti akan timbul yang namanya jentik-jentik, kemudian bau tidak sedap, itu akan merugikan kesehatan mereka. Jadi itu yang perlu kita tanamkan, keyakinannya, bukan jangan buang sampah sembarangan. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita coba dulu mendorong mereka untuk bisa meyakini sesuatu. Kalau sudah bisa ditambahkan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan.
Kemudian warga sekolah dilibatkan. Sekarang kita coba keyakinan kelas. Ada beberapa peraturan, jika dirubah menjadi suatu keyakinan kelas, apa yang harusnya dipakai. Misalnya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa nih kira-kira? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ya, berarti murid itu meyakini diri bahwa mereka bertanggung jawab, pasti mereka akan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu apa kira-kira keyakinannya? Tapi menghormati atau saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa nih kok kira-kira? Saling menghormati, kemudian komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa? Tidak melakukan kekerasan pada orang lain, berarti kita ya saling menghormati. Kemudian untuk keselamatan juga dilarang menggunakan narkoba. Itu apa tadi? Tapi kesehatan ya, kesehatan ya, bergantian menunggu giliran. Saling menghormati. Menggunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan ya. Jadi keselamatan dan keamanan. Jadi seperti itulah bentuk keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas, tanggung jawab. Saya dan guru bertanggung jawab. Apa bentuknya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Datang tepat waktu ke sekolah. Misalnya keyakinan kelas kita adalah saling menghormati. Jadi apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan itu ditulis nanti bersama-sama. Saling menghormati berarti tidak mengganggu orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, kemudian tidak melakukan kekerasan pada orang lain, bergantian menunggu giliran, berbicara saat diberikan kesempatan, ya, seperti itu. Kurang lebih keyakinan kelas. Kemudian ini pengalaman menerapkan budaya positif nih. Jadi bagaimana kita membuat keyakinan kelas bersama murid, kemudian itu bentuknya. Jadi kita bersama-sama murid membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi tidak seperti aturannya. Jadi keyakinan kelas ini melibatkan murid. Diajak murid bersama-sama berkolaborasi untuk bisa membuat keyakinan kelas yang mereka ingin percayai bersama. Yang pertama yang mereka lakukan adalah menulis peraturan sekolah. Jadi mereka tentu tahu aturan-aturan di sekolah. Kemudian mereka akan berdiskusi nih, menentukan kalimat positifnya. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Berarti kalimat positifnya tetap seperti itu. Kalau jangan buang sampah sembarangan, kalimat positifnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Diubah jadi kalimat yang positif, usahakan hilangkan kata dilarang, jangan. Karena itu sudah menjudge nih. Jadi kalau orang Bali bilang otomatis tidak akan dilakukan. Jadi kita usahakan biar mereka itu sadar
buanglah sampah pada tempatnya. Itu kalimat-kalimat yang positif. Lanjut, murid itu selanjutnya menempelkan tulisan. Jadi aturan-aturan kemudian diubah jadi kalimat positif, kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian murid bersama guru mengecek dan menyepakati yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu seperti di sana nih, saya berikan nomor 1 sampai seterusnya. Mereka diberikan kesempatan untuk ini deh yang sama, kemudian memilih yang mau diyakini bersama. Kemudian murid mendesain yang namanya keyakinan kelas bersama-sama. Jadi mereka membuat keyakinan kelas itu, mereka desain bersama-sama, kemudian murid menandatangani keyakinan kelas bahwa mereka sepakat akan keyakinan kelas tersebut. Kalau dulu namanya kesepakatan kelas, sekarang berubah jadi yang namanya keyakinan kelas, karena berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Kalau yakin pasti sudah disepakati dengan katanya. Lanjut ditempelkan, kemudian diingatkan dan dituntut supaya bisa berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bisa dirubah sewaktu-waktu. Bisa dirubah sewaktu-waktu, bisa ditambahkan kembali. Kalau murid sudah bisa melaksanakan keyakinan, makanya tadi disebutkan keyakinan itu awalnya sedikit saja yang masalah, tapi benar-benar bisa dilaksanakan oleh seluruh warga, atau kalau di kelas oleh seluruh anggota kelas, termasuk gurunya. Kemudian jika ada yang melanggar keyakinan kelas, kita yang melakukan yang namanya restitusi, bukan hukuman, bukan juga konsekuensi, tapi kalau bisa yang terbaik adalah restitusi. Bagaimana restitusi itu? Tahapannya berupa segitiga restitusi, berupa proses dialog yang dijalankan oleh guru, termasuk orang tua pun bisa menjalankan, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Prosesnya digambarkan pada ketiga sisi restitusi. Ada 3 tahapan ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sana ada 3 tahapan. Ada yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas murid yang salah itu dulu. Kata-katanya bisa seperti ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bukan menjudge atau menghukumnya langsung, kamu salah, tidak seperti itu. Tapi kita buat dia stabil dulu identitasnya, sehingga bisa menggali kebutuhan apa sih yang mereka mau penuhi dalam melakukan tindakan itu. Contohnya lagi, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang punya atau pernah melakukan yang namanya kesalahan. Itu yang kita lakukan pada saat menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, setiap perilaku ada motivasinya yang mendorong. Setiap perilaku ada kebutuhan yang mau dipenuhi. Pasti ada alasannya. Jadi kita gali di diri murid kenapa mereka melakukan suatu tindakan. Dengan cara bertanya, melakukan dialog. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya
setelah kita tahu alasan-alasannya, kita bisa tanyakan dia keyakinan yang dia percayai. Apa keyakinan kelas kita? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apakah sesuai dengan keyakinan kelas sudah atau belum? Oke, kemudian bagaimana pengalaman menerapkan segitiga distribusi? Nah, ini sudah ini. Seperti ini ya. Pertanyaan pertama kita tanyakan kabar kepada murid. Jadi ini bentuk disiplin positif penerapan segitiga distribusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu waktu yang melakukan kegiatan ini ya. Misalnya ada murid yang melempar sepatu temannya anggota pelayan ketika olahraga. Jadi kita tanyakan kepada murid itu dulu. Kita berikan dia validasi menstabilkan identitasnya dulu. Tentu kita sebagai guru pasti juga pernah berbuat hal yang sama. Jadi kita tekankan bukan kesalahannya, bukan langsung menghukum dia, tapi hasil akhirnya nanti kita tanyakan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Mungkin dia ingin bersenang-senang, mungkin dia ingin yang namanya diperhatikan oleh temannya. Kan bisa saja murid-murid kita mungkin yang dilempar sepatunya adalah murid cewek, dilempar sepatunya ternyata ingin perhatian dari murid tersebut. Bisa seperti itu. Mungkin dia ingin penguasaan, jadi dia merasa seperti bos, jadi dia bisa melakukan segala sesuatunya termasuk melempar sepatu temannya. Atau mungkin seperti tadi bersenang-senang, dia hanya ingin aman pelayan atau aman bercandaan. Jadi setelah kita tahu kebutuhan apa yang dia coba untuk penuhi, kita bisa menanyakan keyakinannya. Setelah menanyakan keyakinan, kira-kira apa yang dilanggar. Dari sana kita tahu mungkin yang dilanggar adalah harusnya saling menghormati, mungkin bertanggung jawab, mungkin menghargai orang lain, itu yang dilanggar. Selanjutnya kita coba berikan mereka kesempatan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki perilakunya. Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa lebih baik ke depannya. Itu Bapak Ibu, sehingga hasil akhirnya adalah murid itu bisa kembali ke kelompoknya. Itu yang pentingnya, bahwa murid itu bisa diterima kembali ke kelompoknya. Kadang-kadang kalau kita menghukum murid itu setelah dihukum, pasti artinya kemungkinan besar diejek oleh teman-temannya, dihukum seperti itu. Tapi kalau melaksanakan restitusi, mereka akan bisa kembali ke kelompoknya. Nah, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan hal yang sampaikan terkait diseminasi budaya positif ini, bisa ditanyakan, atau mungkin ada umpan balik yang bisa disampaikan pada saya untuk kembali menguatkan apa yang setelah saya lakukan. Silakan Bapak Ibu. Saudari. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari penjelasan yang saya dengar tadi, Bapak Redi sudah menjelaskan sangat mendetail sekali. Tetapi di sini ada yang mau saya tanyakan. Mohon izin untuk bertanya. Pertanyaan saya adalah, apakah guru
harus selalu menjadi manajer. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali Ibu. Jadi tentu kita bertanya-tanya nih, mungkin yang kita lakukan selama ini ada yang sebagai penghukum, mungkin teman, atau mungkin pemantau, mungkin seperti itu. Apakah harus selalu si manajer? Nah, jadi yang itu bertahap Bapak Ibu. Jadi kita tentunya sebagai guru terus belajar, karena tidak semudah melihat telapak tangan. Segala sesuatunya butuh proses. Karena terus terang, jadi untuk bisa menjadi posisi manajer itu adalah guru-guru yang benar-benar ideal Bapak Ibu. Benar-benar ideal. Karena seorang manajer harus bisa betul-betul dekat dengan murid supaya bisa menggali kebutuhan apa sih yang mau dipenuhi oleh murid. Terkadang kita tidak bisa di sana. Seorang manajer itu harus benar-benar sabar, betul-betul harus memiliki kesabaran. Kalau tidak memiliki kesabaran, langsung udah jadi penghukum, atau malah langsung ke pemantau. Jadi perlu kita sebagai guru belajar bertahap. Idealnya kalau bisa kita dalam posisi manajer. Kalau belum bisa posisi teman pun tidak masalah, tapi tetap ada jalannya harus. Atau posisi pemantau, ada aturan, ada konsekuensinya, masih bisa. Tapi usahakan jangan mengambil posisi penghukum, karena sekali lagi hukuman itu menyakitkan bagi murid. Jadi karena kita sudah tahu bahwa hukuman itu menyakitkan dan kita pun tidak mau dihukum, pastinya kita jadikan itu sebagai hal yang dihindari. Oke, bagaimana Ibu? Terima kasih atas penjelasan. Terima kasih Ibu. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang ingin disampaikan. Ada yang ingin menambahkan atau menyampaikan dari penjelasan pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Oyadudya? Mungkin dari teman-teman, silakan. Ada yang mau menambahkan? Sudah yang cukup dan ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya mau bertanya, bagaimana jika murid masih mengulangi kesalahannya setelah restitusi? Ya, jadi bagaimana atau apa yang dilakukan guru ya? Jadi ketika murid melakukan kesalahan yang lagi seperti misalnya murid itu sering terlambat, kemudian setelah restitusi terlambat lagi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah tetap bersabar, tetap berusaha kembali, karena restitusi itu adalah suatu tindakan untuk bisa kita membangun keyakinan dari murid. Jadi sekali lagi sebagai guru itu modal utamanya adalah kesabaran. Kalau kita tidak sabar, kemudian selanjutnya setelah sabar kita konsisten melakukan restitusi. Jangan melakukan restitusi kemudian kita murid kembali melakukan hal yang sama, kita hukum mundur jadinya. Kita coba, mungkin saja kebutuhannya berbeda. Kan kadang-kadang ada murid yang terlambat, mungkin si A
terlambat kali ini karena dia tidak diantar oleh orang tuanya. Berarti kebutuhannya berbeda. Mungkin dia terlambat untuk selanjutnya karena dia mungkin sepedanya kempes dan lain sebagainya. Jadi hal yang mendasari bahwa dia terlambat itu berbeda. Hal yang mendasari atau kebutuhan yang mendasari perilakunya itu berbeda. Jadi kita bisa gali kebutuhannya. Kemudian kita bisa melakukan restitusi kembali. Oke, sampai anak itu benar-benar meyakini keyakinannya. Sekali lagi, pasti butuh proses. Tidak mungkin instan langsung restitusi setelah itu bisa berubah perilakunya. Kadang-kadang butuh beberapa kali. Seperti kita pun belajar kan begitu. Membaca sekilas belum tentu kita paham ya. Tapi selanjutnya dibaca kembali. Karena setiap orang unik, setiap orang berbeda-beda, karakternya pun berbeda. Maka kita tidak bisa samakan, kita tidak bisa pokoknya ini harus sekali restitusi harus berubah kita. Jadi kalau seperti itu ya kita hampir sama dengan yang namanya pemaksaan, dan pemaksaan itu hukuman begitu. Yang tidak ujung-ujungnya dia tidak berubah, akhirnya kita terapkan hukuman kembali. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Haji? Ya, bagaimana Bu Juru? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang mungkin mau bertanya? Kalau tidak, nanti bisa dibuatkan saran Pak Komite dan kepala sekolah. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke penguatan dan refleksi ya. Sesuai dengan paparan yang diberikan oleh Pak Dodi tadi, yang saya harapkan di sini adalah bagaimana kita bisa melakukan secara berkala sehingga apa yang kita canangkan yang namanya disiplin positif itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Oleh sebab itu kami harapkan dijalankan secara berkala. Kalau dari dulu sudah dijalankan, tetapi belum efektif. Nah sekarang dengan ada seperti ini, apalagi nanti akan ada istilahnya koreksi dari misi-misi kita, mau koreksi misi-misi kita di dalam kerajaan nanti. Yang baik. Terima kasih. Seperti yang tadi ada saya jawab dari kepala rekan-rekan guru, begitu juga dari Pak Edi. Setelah saya tanggapi itu bagus sekali dan saya amati misi dan visi ini sangat bagus. Tolong terapkan sesuai dengan yang Bapak edarkan tadi. Mudah-mudahan ke depan rekan guru dan kepala sekolah menyambung dalam hal mendidik anak-anak di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pembahasan yang luar biasa Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite. Jadi saya juga berharap agar kita bisa melaksanakan yang namanya disiplin positif supaya bisa menjadi suatu budaya positif di SD Negeri 2 Kendaraan ini. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berbagi mengenai apa yang didapatkan hari ini, bagaimana perasaannya hari ini. Mari kita berefleksi bersama. Mau berbagi?
Silakan. Bagaimana perasaannya, kemudian apa yang didapat hari ini? Silakan. Bagaimana perasaan teman-teman? Perasaan saya sih sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya sendiri, menurut pendapat yang sendiri, baru sekarang yang tahu dengan jelas apa sebetulnya itu keyakinan dan keyakinan. Ya, itu yang saya dapatkan dari penjelasan dan pemaparan Pak Pak. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Di antara teman-teman ada mungkin yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya dan hal baru apa yang didapat setelah pemaparan ini. Jadi, beri teman. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya sangat senang mendengarkan pemaparan dari Pak Buredi, terutama tentang disiplin positif antara perbedaan hukuman dan restitusi. Mudah-mudahan dari apa yang tadi disampaikan, kami sebagai guru dapat menerapkan hal tersebut. Terima kasih. Terus, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dedi. Hal yang kami dapatkan dalam hal ini adalah tentang hukuman dan penghargaan. Dimana kalau dari dulu pekerjaan penghukum dan penghargaan itu jauh beda sekali. Apalagi sekarang ada istilah apa tadi? Pak itu selalu begitu. Kalau pengalaman saya dulu itu sangat jauh sekali. Menurut kita itu adalah penghargaan dan hukuman. Ada juga pemisah yang sangat terkelip jauh sekali. Tapi setelah tadi dipaparkan, ternyata antara penghargaan dan hukum itu 11-12 itu. Artinya hampir mirip gitu. Jauh beda. Nah, disinilah baru saya ngerti tentang apa itu penghargaan, apa itu hukuman gitu. Dulu kan penghargaan itu kita pikirkan itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa gitu. Tetapi setelah dipaparkan tadi baru saya mengerti. Dia saya dapatkan sekarang hari ini. Terima kasih Pak Dede. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih rekan-rekan guru semua. Terima kasih Bapak Pemimpin atas ketersediaannya hadir dalam diseminasi disiplin positif untuk menumbuhkan budaya positif pada hari ini. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Hati-hati tidak diawali dengan Om Swastiastu dan tidak tutup dengan Swastiastu. Om Sari. Sekali lagi terakhir terima kasih yang sebesar-besarnya.